Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hakim dengan NIM 2109106057. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program saya yang berkaitan dengan soal-soal yang ada di kuis 1 kemarin. Soal nomor 1, selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini. Bisa dilihat persamaannya. Angka awal kita harus menginput nilainya. Misalnya A1 itu 8, B1 6, C1 62, dan seterusnya. Lalu dengan menggunakan aturan Cramer, maka saya menulis rumusnya di dalam program agar program dapat berjalan secara otomatis. Kita jalankan saja programnya. Di sini bisa dilihat soalnya. Konstanta pertama 8, kedua 6, baru 62, baru sini 2, sini 2, lalu di sini 22. Lalu di sini akan muncul hasil dari program tersebut, yang dimana nilai X sama dengan min 2 dan nilai Y sama dengan 13. Lanjut ke nomor 2. Menggunakan rumus interpolasi linear, cari nilai Y untuk titik X sama dengan 4,2 yang berada di antara titik 2 sama 2,10 dan titik 6 sama 4,10. Di sini kita awal-awal harus menginput nilainya, yang dimana X merupakan titik X 4,2, lalu kita masukin nilai X-nya masing-masing posisi yang ada. Kita jalankan dulu programnya. Ya baik, di sini kita masukkan titik X-nya 4,2, lalu kita masukkan nilai posisi pertamanya, yang dimana nilai X-nya itu 2, dan nilai Y-nya 2,10. Lalu kita masukkan nilai X dan Y di posisi kedua, yang nilai X-nya itu 6 dan nilainya 4,10. Nanti program akan menggunakan rumus interpolasi linear seperti ini. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia akan menampilkan nilai Y di titik posisi terbaru. Lanjut ke nomor 3. Soalnya, selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Bisa dilihat sistem persamaan linearnya. Awal-awal kita jalankan dulu programnya. Nah, di sini kita harus masukkan jumlah variabel. Di sini ada 4 variabel, kita masukkan 4. Lalu masukkan nilai koefisiensi matriks yang ada di soal. Yang pertama 17, 65, min 13, 50, 84, baru 12, 16, 37, 18, 25, 56, 23, 11, min 19, 36, 3, min 5, 47, 10, dan 18. Lalu di sini menggunakan import numpy snp. Di sini kita akan memasukkan variabel baris dan kolom untuk menyusun matriks yang ada di sini. Baris sama dengan numpy zeros v, v tambah 1, dan kolom np titik zeros v. Lalu di sini kita akan menggunakan program perulangan for in rank v dan for j in rank v tambah 1 untuk membuat matriks koefisiennya. Bisa dilihat matriks koefisiennya seperti ini, yang masukkan nilai 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Lalu kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, yang dimana kita akan menggunakan perulangan for i in rank, lalu if baris i matriks i dan i, jika dia sama dengan 0, maka sistem akan otomatis menutup sendiri karena matriksnya berisi 0. Lalu jika tidak, maka program akan melanjutkan ke
perulangan for J in rank, lalu dia akan menentukannya seperti ini. Jika I tidak sama dengan J, maka rasionya akan jadi seperti ini, dan for K dia akan jadi seperti ini. Lalu for I in rank-nya, saya memasukkan variabel kolom dengan rumus ini, sehingga dapat hasilnya seperti ini. Bisa dilihat yang di paling bawah, V awalnya 4,84, yang kedua min 4,7, yang ketiga min 1,64, dan yang keempat 5,72. Itu adalah nilai-nilai variabel W, X, Y, dan Z. Lanjut ke nomor 4, soal suatu fungsi fx 2x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang x tambah 2 dengan batas bawah x 0 sama dengan 1. Lalu tentukanlah menggunakan metode biseksi. Di sini bisa kita lihat fungsi persamaan fx-nya pada soal menggunakan menu fungsi fx. Lalu diketahui di sini ada batas bawah dan batas atas. Di sini A dan di sini B, lalu iterasinya sama dengan 7. Lalu kita akan membuat tabel metode biseksinya. Untuk tabel metode biseksinya, kita akan ngeprint seperti ini aja. Lalu, gunakan perulangan for I in rank 1, iterasi plus 1. Lalu, di sini ada nilai tengah, kita akan mencarinya menggunakan rumus metode biseksi. Jika fungsi A lebih dari sama dengan 0, maka FA-nya kita tulis positif. Jika kurang dari 0, maka FA-nya kita tulis negatif. Lalu untuk yang nilai tengah yang telah dihitung tadi, kita akan memasukkannya ke fungsi nilai tengah. Yang dimana itu sama kayak A tadi menggunakan fungsi fx yang ini. Lalu kita lihat di sini, jika fx-nya lebih dari 0, maka dia positif. Jika kurang, maka negatif. Lalu di sini kita peroleh hasil, yang dimana hasil itu sama dengan FA kali fx. Di sini hasil sama dengan fungsi A dikali fungsi nilai tengah. Nah, jika hasilnya lebih dari 0, maka hasilnya positif. Jika tidak, maka hasilnya negatif. Lalu di sini saya menggunakan printf untuk menyesuaikan hasilnya dengan program matriks program tabel yang ada di atas. Bisa lihat di sini menggunakan center, round, dan lain-lain sebagainya. Lalu jika hasilnya positif, maka nilai A sama dengan nilai tengah, dan jika hasilnya negatif, maka nilai B sama dengan nilai tengah. Lalu di sini kita akan mengulang lagi ke perulangan for I in rank ini sampai perulangannya ini habis ke iterasi ke-7. Lalu di sini kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat bahwasanya program akan terus mengulang hingga iterasi ke-7. Lalu di sini kita dapat nilai akar X pada iterasi ke-7 adalah 5,96094. Lalu lanjut ke nomor 4 bagian B, regula falsi. Di sini soalnya adalah suatu fungsi gini menggunakan metode regula falsi seperti soal nomor 4. Hanya saja metodenya menggunakan regula falsi. Kita menggunakan fungsi X kayak tadi, kurang lebih sama. Yang membedakan adalah rumusnya, yang dimana nilai tengah sama dengan B kurang fungsi B dibagi fungsi B kurang fungsi A, dan seterusnya. Jika fungsi A lebih dari sama dengan 0, maka FA ditulis positif. Jika tidak, maka negatif. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu di sini menggunakan fungsi print, maka akan seperti tadi untuk menampilkan hasilnya di dalam tabel yang ada di atas. Lalu bisa kita jalankan programnya. Bisa dilihat di sini tabel regulasi false, yang dimana nilai akar X pada iterasi ke-7 menggunakan metode ini adalah 0,71216.
Lanjut ke nomor 5. Tentukan akar persamaan. Lalu kita tetapkan awal XO, X0 sama dengan 3. Langkah awal kita harus input nilainya. X0 sama dengan 3. Seperti ini. Lalu N-nya kita masukkan iterasi ke 7. Lalu muncul di sini tabel Newton-Raphson, yang dimana untuk membuat tabelnya menggunakan fungsi print seperti ini. Lalu kita akan menggunakan perulangan for dengan N sebagai iterasi yang kita masukkan. Contohnya iterasi ke-7. Lalu di sini kita akan memasukkan fx0 yang dimana itu persamaan yang ada di soal. Lalu fx0 aksen yang dimana itu turunan pertama dari persamaan yang ada di soal. Lalu menggunakan rumus metode Raphson, Newton-Raphson, maka xk sama dengan x0 kurang fx0 per fx0 aksen. Lalu di sini kita akan print i tambah 1 dan lain-lain sebagainya agar tabelnya akan terbentuk rapi seperti ini. Lalu jika fx0-nya sama dengan 0, maka program akan otomatis berhenti. Lalu jika tidak, maka x0 sama dengan xk, lalu i-nya ditambah 1 agar lanjut ke iterasi kedua. Lalu di sini print akar persamaan adalah 2 dan hasil fungsinya adalah 2,854 dan seterusnya. Ya baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.